Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Haji Bagaskara dengan NIM 327. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pengiriman data. Sistem informasi sangat penting bagi sebuah organisasi. Proses ini memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan, pemasok, dan pesaingnya. Misalnya, organisasi akan menggunakan sistem informasi untuk menarik atau mempertahankan pelanggan dengan penggunaan internet dan proses untuk mengelola akun dan SDM. Berikut akar-akar informasi, yaitu yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksional. Nah, sistem pemrosesan transaksional diperlukan pada tingkat operasional, namun keputusan yang sangat terstruktur bergantung pada sistem pemrosesan transaksi. 2. Digunakan untuk menangkap dan memproses aktivitas sehari-hari suatu organisasi. Yang ketiga, bertanggung jawab menyediakan data mentah yang kemudian berguna untuk pengambilan keputusan pengelolaan. Masih dengan sistem pemrosesan transaksional, tujuan utamanya adalah untuk mencatat dan menyimpan aktivitas organisasi sehari-hari. Penggunaan sistem membantu organisasi menambah nilai pada produk dan layanan mereka, menghasilkan informasi yang akurat, bebas kesalahan, dan dapat diandalkan. Efisiensi tenaga kerja meningkat karena TPS mengganti tugas administrasi yang memakan waktu. Yaitu lanjut ke nomor 2, yaitu sistem kerja pengetahuan. Berkaitan dengan penciptaan pengetahuan baru dan pelestarian pengetahuan informasi tersebut dalam suatu organisasi. 2. Memerlukan aplikasi komputer khusus untuk membantu pekerjaan pengetahuan, atau fungsi utama pekerja adalah memperoleh, memproses, dan menyebarkan informasi, atau memprioritaskan dan mengatur informasi. 3. Tugas dapat diatur secara efektif dan diselesaikan dengan efisien. Nah, ini sistem kerja pengetahuan. Cara kerjanya yaitu basis pengetahuan eksternal masuk ke perangkat lunak. Perangkat keras, stasiun kerja pengetahuan, sistem mencakup stasiun kerja teknik, stasiun kerja manajerial, dan stasiun kerja grafis masuk kepada perangkat lunak. Sistem otomasi kantor, groupware, internet, extranet, computer aided design atau CAD. Nah, lanjut ke nomor 3, yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perbantuan komputer yang mendukung kegiatan manajemen. Dirancang untuk mengumpulkan dan mengubah data menjadi informasi dari sumber internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengkomunikasikan informasi kepada manajemen di semua tingkatan. Informasi ini memungkinkan manajer untuk melakukan tugas secara efektif dan efisien. Terdiri dari komputer yang mencakup komponen-komponen seperti nomor 1, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan yang melibatkan penjualan, perputaran, pemasaran, akuntansi, dan informasi pemasok. Organisasi menggunakan berbagai sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen meliputi sistem mendukung keputusan atau DSS, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Nah, begini sistem informasi manajemen. Dari informasi produk, yaitu informasi detail mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Kalau penjualan itu informasi seperti omset, penjualan, catatan pembayaran segera tersedia. Pemasaran, informasi mengenai kepuasan atau keluhan pelanggan,
catatan riset pasar seperti kuesioner dan kelompok fokus. Pemasok adalah informasi mengenai daftar pemasok dan biaya. Dan yang terakhir akuntansi, yaitu informasi mengenai transaksi, informasi keuangan, dan laporan pendapatan atau penjualan tahun sebelumnya. Nah, sistem informasi manajemen itu ada 3, yaitu yang awalnya itu strategis manajemen senior, taktis manajemen menengah, dan operasional manajemen junior. Nah, kalau sistem informasi strategis ini bersifat informal, yaitu tidak mungkin untuk mengukur sejumlah informasi. Ini adalah informasi tingkat ringkasan yang penilaian manusia pada tingkat ini sangat dihargai. Yang kedua yaitu sistem taktis. Sistem ini diperlukan untuk mengubah informasi terperinci, misalnya pelapor pengecualian, sistem informal, interpretasi data yang diperoleh di tingkat operasional, dan analisis data eksternal. Dan yang terakhir itu adalah operasional. Sistem operasional adalah operasi yang dasar secara skala kecil, seperti pengodian ulang transaksi harian dan pembaruan file. Lanjut ke nomor 4, yaitu sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi atau aplikasi komputer yang dirancang khusus untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi ini sangat efektif dalam pengambilan keputusan yang berisiko dan menimbulkan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Sistem pendukung keputusan adalah perangkat lunak yang dirancang dengan terampil, unik untuk setiap organisasi. Sistem ini memungkinkan manajemen strategis untuk membuat keputusan berdasarkan tren organisasi saat ini. Tujuannya untuk memastikan bahwa data dan informasi yang tepat tersedia untuk tujuan pengambilan keputusan. Dan yang kelima adalah sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah sistem pendukung keputusan. Sistem ini dirancang khusus untuk manajer dan eksekutif tingkat atas, dan juga infrastruktur yang mengumpulkan data dan mengubah informasi internal dan eksternal untuk digunakan oleh para eksekutif dalam mengambil keputusan dan informasi mengenai tujuan organisasi. Sistem informasi eksekutif memungkinkan manajemen mengakses informasi seperti informasi keuangan, barang dalam proses, tingkat stok dan inventaris, pangsa pasar tren, dan saran perbaikan. Sistem informasi eksekutif memiliki beberapa fitur seperti 1. Menangkap data tingkat ringkasan yang mencerminkan sistem lain yang digunakan oleh organisasi. Yang kedua, penelusuran dan ringkasan informasi untuk memberikan rincian guna mendukung keputusan manajemen. Yang ketiga, representasi grafis dan fitur analisis tren. Dan yang keempat, ramah penggunaan. Dan yang nomor 6 atau nomor yang terakhir yaitu sistem pakar. Sistem pakar ini adalah aplikasi yang meniru kemampuan pengambilan keputusan manusia atau pekerja berpengetahuan yang memiliki keterampilan dan pengalaman khusus dalam suatu organisasi. Sistem pakar ini berisi seperangkat aturan, pengalaman, pengetahuan individu, skenario untuk pengambilan keputusan alternatif. Dengan kata lain itu seperti layanan konsultasi. Sistem ini juga disebut sebagai kecerdasan buatan karena sistem ini dapat mendiagnosis masalah dan menawarkan solusi. Sistem pakar digunakan dalam organisasi untuk yang seperti 1. Memberikan pengetahuan dan bimbingan mengenai masalah hukum daripada berkonsultasi dengan pengacara. Dan yang kedua, memberikan nasihat keuangan berdasarkan informasi masa lalu dan masa kini yang masukkan ke dalam sistem. Dan yang ketiga, industri perbankan menggunakan sistem pakar untuk menilai kredibilitas kelayakan kredit pemohonan pinjaman. Mungkin begitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tipu kata, mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.